Mungkin pengen tahu kenapa sih penyu dilindungi, kenapa sih harus dikonservasi gitu, kenapa nih kira-kira? 6 dari 7 spesies itu tuh ditemukan di lautan di Indonesia. Jadi kayak limit banget gitu. Penyu tuh kayak populasi dan juga jenis spesiesnya itu cuma 7 gitu di dunia, dan 6-nya itu ada di Indonesia. Nah, yang buat lamun itu lestari atau dia tetap sehat, yaitu salah satunya si penyu. Kalau dia bisa memperbaiki, memperluas si lamun, otomatis krisis iklim itu bisa ya setidaknya terhambat lah kayak gitu. Emang nggak boleh dimakan loh penyu? Eh, Kembali lagi ke 4K Talk, podcastnya Aksi Konservasi Yogyakarta. Kali ini kita mau terima kasih ke Visipol UMY yang telah memberikan kita kesempatan untuk ngadain podcast nih di sini. Kali ini kita bakal ngebahas hal yang seru banget teman-teman. Kita bakal ngebahas gimana sih aksi konservasi penyu di Indonesia pada umumnya. Oke, kali ini saya Tasya Isnada Syafira sebagai host, tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya, ada Mas Ojak dan juga ada Mas Daru. Halo. Oke teman-teman, jadi Mas Ojak ini adalah mahasiswa biologi UGM yang juga alumni dari Aksi Konservasi Penyu di Yogyakarta. Begitu juga Mas Daru adalah founder Aksi Konservasi Penyu 4K Yogyakarta. Mungkin teman-teman boleh perkenalan. Oke, halo semuanya, teman-teman semua. Kenalin, namaku Rozak atau ya biasa dipanggil Ojak sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, di sini aku adalah mahasiswa dari Fakultas Biologi UGM dan pernah juga menjadi salah satu anggota dari 4K Yogyakarta bagian Litbang seperti itu. Oke nih, asik banget Mas Ojak. Gimana nih Mas Daru? Halo. Oke, aku memperkenalkan diri dulu ya. Ya, perkenalkan, namaku Dario Aji Saputro. Di sini aku selaku dari founder Aksi Konservasi Yogyakarta, atau kita nyebutnya itu 4K Yogyakarta. Ya, aktivitasku saat ini memang lebih berfokus ke konservasi penyu di Pantai Pelangi. Seperti itu. Oke baik, berarti tadi boleh ya dipanggil Mas Ojak aja Iya. ya biar lebih akrab Mas Daru. Mas Daru. Oke nih teman-teman. Nah, karena kita udah kedatangan nih teman-teman yang emang aktif banget di bidang konservasi, kita langsung tanyain aja nih gimana nih konservasi penyu di Yogyakarta. Oke, mungkin aku punya pertanyaan dasar dulu nih Mas. Kira-kira bedanya penyu sama kura-kura itu apa sih? Karena kan sering nih kita temuin mungkin orang-orang yang nemunya kura-kura terus ngakunya ketemunya penyu gitu. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya kalau penyu itu sendiri adalah salah satu kelompok yang di dalam dari kura-kura itu sendiri gitu. Jadi kura-kura itu dia ada 4 kelompok besar di dalamnya. Itu ada yang pertama tuh ada penyu itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya terapin. Nah, terapin ini adalah kura-kura air tawar yang biasa ditemukan di sungai atau di danau kayak gitu. Kemudian ada yang namanya soft shell turtle, itu adalah kura-kura dengan tulang lunak seperti bulus kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah tortoise, itu adalah kura-kura darat kayak gitu. Yang kalau teman-teman sering lihat itu adalah kura-kura yang di kebun binatang yang dia punya cangkang yang tinggi. Nah, itu adalah tortoise. Nah, namun penyu ini dia sangat berbeda dengan keempat kelompok kura-kura yang lain kayak gitu. Bedanya itu yang jelas dari habitatnya. Kelompok-kelompok lain itu habitatnya kalau nggak di air tawar ya di daratan kayak gitu. Tapi kalau penyu itu sendiri dia habitatnya itu di lautan kayak gitu. Jadi ya emang dia itu hidupnya di laut. Dia hanya ke pantai itu hanya pas waktunya bertelur aja kayak gitu. Dan yang ke pantai pun itu hanya penyu-penyu betina. Jadi penyu jantan itu udah kalau dia udah habis menetas, dia akan kembali ke laut dan dia nggak akan pernah kembali ke darat kayak gitu. Kalau yang kembali ke darat itu hanya penyu betina dan itu cuman terkhusus untuk bertelur aja kayak gitu. Nah, terus selanjutnya perbedaan yang lain adalah dari kakinya. Kakinya tuh jauh beda dengan kelompok kura-kura lain, yaitu kalau penyu yang jelas dia kakinya itu termodifikasi menjadi dayung kayak gitu. Itu adalah salah satu adaptasi dia, di mana habitatnya itu kan tadi udah aku sebutin di lautan kayak gitu. Jadi dia tuh termodifikasi untuk ya emang cuman buat berenang aja, bukan untuk berjalan kayak gitu. Oke. Mungkin Mas Daru ada tambahan lainnya gimana nih kira-kira? Iya, benar yang disampaikan Mas Ojak. Ya memang sebelumnya juga aku tahu ya tentang penyu itu apa, karena
sudah cukup lama sih aku main di konservasi penyu. Kemudian yang disampaikan Mas Ojak ini memang orang tuh bingung ya, mana penyu, mana kura-kura, dan itu juga kami sampaikan gitu loh di Pantai Pelangi. Oh, penyu itu seperti ini tadi, yang fungsinya kaki itu sebenarnya untuk mendayung, atau lebih kita nyebutnya ke sirip, biar orang-orang tuh tahu, oh iya oke, untuk berenang itu ya menggunakannya sirip kayak gitu. Ya. Terus habitatnya tadi di laut, memang ya penyu tadi dia hidup lebih banyak di lautan sebenarnya. Yang kalau misalkan mereka ke darat ya untuk bertelur saja, dan itu hanya betina. Dan itu memang harus disampaikan supaya orang tuh juga paham, oh penyu sama kura-kura itu berbeda ya, kayak gitu. Oke, berarti perbedaannya itu sebenarnya terlihat jelas banget ya Mas ya, dari ciri fisik juga mungkin kebiasaan-kebiasaannya habitnya beda banget. Nah gitu teman-teman. Mungkin kita lanjut nih. Tadi kan udah dijelasin perbedaan penyu gitu, definisi penyu gitu ya secara langsung. Mungkin pengen tahu kenapa sih penyu dilindungi, kenapa sih harus dikonservasi gitu, kenapa nih kira-kira? Oke, kalau beberapa poin dari aku, kalau misalkan ditanyain kenapa penyu itu harus dikonservasi, itu yang pertama karena di dunia itu tuh cuman ada 7 spesies penyu kayak gitu. Nah, untuk konservasi di Indonesia sendiri itu 6 dari 7 spesies itu tuh ditemukan di lautan di Indonesia. Jadi kayak limit banget gitu. Penyu tuh kayak populasi dan juga jenis spesiesnya itu cuman 7 gitu di dunia, dan 6-nya itu ada di Indonesia. Kayak gitu itu menjadi sebuah kebanggaan gitu gak sih buat kita, buat Indonesia gitu. Kalau dari 7 di dunia itu 6 ada di Indonesia kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu yang alasan kenapa harus dikonservasi. Terus selanjutnya kenapa harus dikonservasi juga itu karena penyu itu adalah hewan yang rentan kayak gitu. Penyu itu adalah hewan yang rentan karena dia itu kan yang jelas hidupnya kan di lautan, kayak lautan bebas kayak gitu. Nah, terus juga banyak banget ancaman-ancaman, kayak dia sering tertangkap nelayan, terus belum nanti kayak misalkan ada sampah dan lain-lain. Itu dia sangat rentan terhadap lingkungannya kayak gitu. Kalau apalagi kalau masih kecil, masih muda kayak gitu. Terus selanjutnya, selain itu kalau dari manfaat dari penyu sendiri itu emang ada gitu. Maksudnya di ekosistem laut pun penyu itu sangat bermanfaat untuk dunia perikanan kayak gitu. Selebihnya misalkan salah satu peranan penyu itu adalah penebar biji dari ekosistem lamun atau padang lamun. Nah, itu kenapa penting? Karena melalui adanya penyu ini, jadi penyu itu ada yang makannya itu makan di ekosistem di padang lamun kayak gitu. Nah, dia akan menyebarkan biji juga, di mana padang lamun itu tempatnya ikan gitu. Jadi kalau misalkan padang lamunnya itu nggak ada, ya ikannya mau di mana, nggak ada juga. Jadi peranan penyu itu sangat erat kaitannya dengan perikanan juga. Selain padang lamun, juga penyu ditemukan di ekosistem terumbu karang, di mana dia tuh juga sebagai penyebar dari terumbu karang, yang mana kita tahu kan terumbu karang kan tempatnya ikan juga kayak gitu. Jadi ya lebih ke situ nanti kenapa penyu itu harus dikonservasi. Terus juga kalau akhir-akhir ini ya Mas Daru, banyak berita soal perdagangan penyu yang kian marak gitu. Maksudnya ini kayak bertahun-tahun gitu masih ada aja perdagangan penyu, yang itu tuh ngebuat populasi penyu itu makin turun. Jadinya kalau kita nggak mengkonservasi penyu, ya dia bakalan habis gitu. Dari 6 yang ada di Indonesia, nggak tahu kita bakalan ketemu berapa spesies lagi kan kalau misalkan nggak dikonservasi kayak gitu. Nah, ini yang menarik dari Mas Ojak tuh, tadi kan menyampaikan bahwa penyu itu di Indonesia ada 6. Nah, karena memang Indonesia itu kan negara maritim ya Mbak ya, teman-teman. Indonesia itu negara maritim, jadi semua pulau itu sebenarnya punya potensi penyu itu bertelur kayak gitu, karena kita negara maritim. Nah, semisal tidak dikonservasi, tadi ada yang namanya padang lamun. Padang lamun ini sebenarnya juga dekat dengan yang namanya kondisi saat ini, yaitu krisis iklim. Sebenarnya lamun itu juga dia menyimpan namanya karbon dioksida. Nah, yang buat lamun itu lestari atau dia tetap sehat, yaitu salah satunya si penyu. Kalau dia bisa memperbaiki, memperluas si lamun, otomatis krisis iklim itu bisa ya setidaknya terhambat lah kayak gitu. Jangan sampai lebih cepat kayak gitu. Nah, salah satunya si penyu. Kalau kita nggak lestariin, ya sudah, krisis iklim akan semakin cepat seperti itu. Jadi lebih ke penyu itu fungsinya untuk ekosistem, ya kan? Kayak istilahnya dia tuh arsitek dari ekosistem lamun dan juga ekosistem terumbu karang gitu. Oke, baik. Menarik banget ya teman-teman, insightful banget. Mungkin menjadi pertanyaan sih Mas untuk saya, kayak
kenapa sih gitu harus dikonservasi? Oke, tadi mungkin itu ada impact-nya kepada alam gitu, tapi kira-kira kepada manusia itu apa? Terus kenapa sih nggak boleh nih katanya penyu itu dikonsumsi atau juga nggak boleh untuk diberdayakan nih, misalnya mungkin sisiknya dijadiin ya gitu. Emang nggak boleh dimakan bu penyu? Sebenarnya ini pertanyaan mungkin kalau dikonsumsi bisa ya. Bisa. Dikonsumsi bisa. Tinggal dimakan kan? Iya, ya kan itu sebenarnya kalau konsumsi kan ya tinggal dimakan istilahnya kan. Cuma di dalamnya itu ada apa kan kita harus tahu dulu kan. Kayak kita mau makan ayam juga ya bisa dimakan, tapi kan terkadang ada yang namanya ayam sudah disuntik atau ada ya kayak disuntik hormon dan segala macam. Harus ada aturannya. Nah, di penyu itu ya juga kita harus melihat itu. Ketika kita mengkonsumsi itu apa sih yang ada di dalam itu? Jangan-jangan buat kita jadi racun buat kita kan. Sama aja kita bunuh diri kan istilahnya kayak gitu. Jadi kita dibilang bisa dikonsumsi ya Silahkan bisa gitu. Tapi ada konsekuensinya. Jadi yang sejauh aku tahu, sependek pengetahuanku juga, itu sebenarnya penyu itu adalah salah satu bioindikator pencemaran yang apa ya, yang kita bisa melihat seberapa tercemar laut itu bisa dari konten dari atau kandungan yang ada di badan penyu kayak gitu. Soalnya penyu kan dia adalah makhluk hidup yang punya umur yang panjang. Nah, makhluk hidup yang punya umur yang panjang itu, dia itu kan karena umurnya panjang, dia kan kayak banyak pengalaman hidupnya gitu kan. Jadi kayak dia juga banyak memakan apapun itu kayak di sekitarnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada timbal, ada apa logam berat yang lain. Itu tuh banyak terakumulasi di tubuh penyu itu sendiri karena ya itu tadi, karena dia tuh long lifespan atau hidupnya tuh panjang. Jadi kayak dia karena dia ukurannya juga besar, jadi kayak dia tuh bisa digunakan untuk indikator kalau gimana suatu perairan itu juga dia tingkat tercemarnya gimana. Apalagi kalau misalkan ada di suatu wilayah itu pernah ada record, misalkan dia ada tumpahan minyak atau dekat sama pabrik dan lain-lain. Itu kalau misalkan di situ ada penyunya, terus penyunya dimakan, ya sama aja sama kayak makan polusi yang udah kebuang gitu kan. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak ikan sapu-sapu kali ya. Nah, ikan sapu-sapu kan kayak dia istilahnya makan sampah gitu ya, membersihkan sungai kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sama penyu juga, karena dia tuh juga karena lautnya juga udah mungkin tercemar dan lain sebagainya. Itu dia tuh banyak memakan polusi-polusi yang dari manusia kayak gitu, yang nggak sengaja kemakan sama dia gitu, kayak gitu. Nah, aku pernah dapat ini sih cerita dari temanku di daerah Sumatera. Jadi kebetulan di sebelah atau di sekitar pantainya itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara gitu. Nah, mereka tuh membuang limbahnya atau disebutnya limbah bahang itu ke laut. Nah, itu ternyata berdampak terhadap penyu. Akhirnya banyak banget penyu yang terdampar mati, dan memang kemungkinan besar tuh akibat dari pencemaran. Nah, kalau misalkan penyu itu bertahan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia, ya mau nggak mau itu limbahnya atau cemaran itu masuk ke tubuh kita, bisa nanti jadi kanker, penyakit lainnya yang sangat berbahaya kayak gitu loh untuk kesehatan gitu. Sama satu lagi sih yang menarik tuh tentang konsumsi telur. Jadi penyu kan juga nggak cuma penyunya yang diburu, tapi telurnya juga diburu. Nah, ini nanti yang mungkin menarik buat dibahas. Jadi mungkin stigma di masyarakat itu ada stigma yang menganggap telur penyu itu untuk vitalitas atau untuk protein tinggi atau yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya pun sependek pengetahuanku juga di telur penyu itu kandungan kolesterolnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kayak jauh melampaui telur-telur yang biasa kita konsumsi gitu. Jadi kayak kalau kita mengkonsumsi telur penyu itu pun juga artinya kita mengkonsumsi kolesterol dengan tingkat yang tinggi kayak gitu. Nah, belum juga tadi kalau misalkan induk dari penyu itu sendiri udah tercemar atau dia ada bioakumulasi di dalam tubuh induknya, itu juga bakalan masuk ke telur dari penyu-penyu itu sendiri gitu. Jadi kayak ya gitulah, kandungan dari telur penyu itu pun juga nggak baik sebenarnya untuk dikonsumsi sama manusia gitu sebenarnya. Nah, itu ini Mbak pernah nih di Pantai Pelangi nih. Jadi ya tentang penyu ya, telur ya.
Aku pernah punya pengalaman jadi nyeritain ke anak-anak mahasiswa, oh nggak boleh nih kita makan telur penyu karena kandungannya dan segala macamnya. Tiba-tiba ada wisatawan tuh masuk, datang-datang. Wah enak banget itu telur penyu, kayak kita kaget ya. Aku kaget banget. Apaan nih? Tiba-tiba ada yang datang langsung enak banget telurnya juga. Terus dia bilang juga bagus tuh buat kesehatan. Wah, bagus buat kesehatan. Terus aku ngelihat dong wisatawan tersebut, bagus buat kesehatan. Tapi beliau malah pakai tongkat. Aja aneh ya. Kalau buat kesehatan ya seharusnya dirimu bugar gitu kan. Dia ternyata memang sering dulu makan telur penyu. Berarti kan ini nggak sesuai apa yang dia katakan, mungkin tuh berbeda. Iya betul sama fakta yang nggak banget. Akhirnya anak-anak tersebut menyimpulkan nggak sehat itu, nggak sehat, bohong gitu bohong. Karena mereka langsung lihat langsung kan kayak gitu. Oke, berarti stigma-stigma yang ada telur penyu itu sangat bermanfaat atau bahkan penyu itu juga memberikan manfaat yang baik untuk tubuh itu sama sekali salah ya mas ya. Iya betul. Mungkin boleh dinotit ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya saya pengen tahu ini sih mas. Kan sempet nih ada pencemaran laut ya. Mungkin ada nih beritanya, saya tunjukin. Nah, makin mengerikan nih. Tiap tahun ada 1.000 penyu mati akibat sampah plastik. Nah, ini kan tadi kalau misalnya kita kembali ngebahas gimana pentingnya penyu di ini ya untuk kehidupan kita ya gitu. Itu tuh seakan-akan sangat disayangkan gitu, miris ketika setiap tahun itu penyu mati dan terjadi secara jauh gitu. Nah, kira-kira kalau mas-mas sendiri tuh gimana sih nanggepinnya, atau mungkin ada nih info-info menarik yang bisa jadi tambahan pengetahuan kita gitu. Karena kan sependek pengetahuan saya juga nggak sebatas pada mati akibat sampah plastik, tapi juga yang tadi ada pemburuan, ada pembunuhan juga. Nah itu kira-kira gimana tuh mas? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ini ya kayak background story dari berita ini tuh karena sebenarnya polusi plastik yang disebabkan sama manusia itu sendiri sih. Karena apa ya, penyu itu sebenarnya dia ada beberapa jenis penyu yang dia itu omnivore atau dia makan apapun kayak dedaunan atau terumbu karang atau ikan ya, kayak terus ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu bisa dibilang tuh kayak banyak penyu yang dia makan ubur-ubur kayak gitu. Nah, kemudian karena laut itu kan juga udah tahu kondisi laut yang sekarang kayak gimana kan, kayak banyak pencemaran plastik entah dari manapun itu, dari negara manapun itu sampah plastik yang dia mengambang di lautan itu tuh karena saking lamanya gitu kali ya, itu kok kayak ditempelin lah istilahnya, banyak mikroorganisme ataupun akhirnya ditumbuhin sama alga. Nah, hal inilah kayak mikroorganisme inilah yang menempel di plastik, terus alga-alga yang nempel di plastik itu tuh yang membuat penyu tuh tertarik untuk memakan plastik kayak gitu. Bukan tertarik sih, tapi kayak terkecoh. Dikira itu si plastik ini dikira adalah ubur-ubur, padahal dia itu plastik gitu kan, dia itu sampah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Soalnya alga dan juga mikroorganisme yang dia akhirnya menempel membentuk satu layer di plastik itu kayak mengeluarkan bau gitu. Baunya itu mirip banget sama baunya ubur-ubur. Jadi kayak si penyu ini juga salah satunya kan indera penciumannya kan masih berkembang juga gitu. Jadi dia kalau berburu juga terkadang menggunakan indera penciumannya kayak gitu. Jadinya ya dia kayak ini kayaknya baunya enak nih gitu. Kayak misalkan dikira pizza gitu, ternyata apa gitu kan. Jadi ya dikira ubur-ubur ternyata plastik kayak gitu. Dan itu tuh sering banget terjadi. Dan kayaknya aku pernah juga membaca satu berita itu ada penyu yang dioperasi tuh gara-gara entah dioperasi atau apa, pokoknya dia masih hidup. Terus dia terdampar dan ternyata dia tuh istilahnya kenyang semu gitu. Kenyang semu, dia kayak merasa kenyang tapi malnutrisi gitu. Dan itu disebabkan karena perutnya tuh penuh sama plastik, begah plastik ya. Jadi kayak ya dia tuh merasa dia makan tapi dia nggak dapat nutrisi gitu. Nah akhirnya makin lama kan makin makin lemes ya. Bayangin aja orang nggak makan gitu kan, lemes, dan akhirnya dia terdampar dan ditemukan sama tim peneliti dan akhirnya dia diselamatkan dengan cara dioperasi kayak gitu. Ternyata di dalam perutnya tuh penuh sama plastik kayak gitu. Nah ini sebenarnya banyak banget sebenarnya kalau kita mau usut ya kasus penyu makan plastik di Indonesia ini.
Dan terkhusus nih melihat di Pantai Pelangi. Sebenarnya kalau misalkan ada kasus penyu terdampar mati, bisa jadi memang dia faktornya karena si plastik. Tapi beberapa daerah ataupun di Pantai Pelangi itu nggak ada kewenangan untuk mengoperasi atau nekropsi, untuk mengecek dia tuh matinya karena apa sih. Karena dia kan sebenarnya hewan dilindungin ya. Iya, Jadi kalau misalkan kita mau melakukan penelitian dan segala macam ya harus ada aturan yang harus Iya, kita benar. terapkan kayak gitu. Nah kalau misalkan mungkin dia makan plastik bisa jadi ya, karena di Jogja sendiri dari kegiatan teman-teman 4K ya, setahun itu bisa terkumpul 3 kuintal sampah plastik. 3 kuintal dalam range kita tuh sebulan sekali doang loh bersih pantai. Itu cuman di Pantai Pelangi. Di Pantai Pelangi kayak gitu, yang Jogja terkenal banget ya wisatanya, wisata pantai. Ternyata dia di pantai itu banyak banget sampah plastik, apalagi di daerah-daerah lain ya, dari Kalimantan, Sumatera. Jadi sampah plastik jelas bisa membunuh si penyu itu sendiri. Itu menurut pandanganku ya, karena ya aku belum pernah melakukan uji coba, tapi kemungkinan besar ada penyu makan plastik di Jogja itu sendiri. Iya, pasti ada juga sih, dan juga ini sih sebenarnya sampah plastik ini juga problem banget ya, apalagi kalau misalkan lagi Musim penurunan. Nah, jadi kayak sampah-sampah yang dia terdampar di pantai itu tuh ganggu banget penyu-penyu yang dia mau bertelur kayak gitu. Jadi kayak ya terganggu gitu, kayak dia mau bertelur tapi Dia harusnya jalannya lurus. harus jalannya lurus, belok-belok. Oh, zigzag ya. Bener kan sim, iya itu sim gitu. Karena penuh sampah plastik, kayak nyari-nyari mengais-ngais mana sih yang bisa dibuat bertelur gitu. Itu jadi masalah besar sih. Oke, mungkin tadi kan perihal sampah plastik nih. Terus kalau misalnya perihal yang pemburuan tadi, nah itu kira-kira menurut Mas sendiri gimana? Terus juga kira-kira ada nggak sih solusinya untuk hal-hal atau mungkin langkah-langkah preventif nih yang bisa kita lakukan atau mungkin masyarakat sekitar lakukan gitu? Nggak selamanya melulu relawan kan? Karena kan juga sependek yang saya ketahui juga beberapa relawan itu justru bukan orang setempat. Iya, gitu. Nah, betul. mungkin ya itu sih, gimana sih mungkin pandangan mas kalian nih untuk langkah preventifnya? Oke, kalau untuk langkah preventif untuk perlindungan penyu, itu sebenarnya tiap daerah punya kebijakannya masing-masing, dan tiap daerah itu punya budayanya masing-masing. Misalkan kita ngambil contoh di Jogja ya, Jogja itu sebenarnya beberapa masyarakat percaya bahwa ketika kita mengkonsumsi penyu itu tuh mereka itu istilahnya bukan menodai, tapi lebih tidak menghormati Dewi Nawang Wulan. Kayak gitu, beberapa masyarakat percaya. Jadi ketika orang itu makan penyu, otomatis mereka tuh tidak menghormati si Dewi Nawang Wulan itu, kayak gitu. Nah itu adalah kepercayaan lokal. Dan semisalkan di daerah tersebut tidak punya kepercayaan lokal, bisa dengan cara kita pendekatan ke masyarakat, edukasi. Penyu itu fungsinya untuk apa? Terkhusus misalkan di daerah tersebut adalah tempat nelayan kayak gitu. Oh bisa Pak, ini penyu itu sebenarnya bisa menjaga kelestarian lingkungannya ikan. Fungsinya seperti ini. Tapi itu tidak instan, tidak bisa kita menjelaskan sehari terus mereka paham, nggak bisa. Harus kita konsisten juga. Siapa yang memberikan edukasi itu harus konsisten, dan tentu saja nggak bisa dia sendiri. Harus ada stakeholder lainnya yang punya kewenangan untuk membantu itu. Karena penyu itu ya otomatis kalau udah diatur undang-undang ya, berarti kan itu aset negara dong. Iya benar. Ya kan, ini aset. Kita harus melindungi sumber daya alam kita. Gimana caranya ya dibantu kan kayak gitu. Nah untuk di Pantai Pelangi sendiri kita pendekatannya dengan menyampaikan ke anak-anak mahasiswa atau akademisi. Karena potensi yang ada di Jogja ya akademisi. Mereka lah yang pengen belajar. Susah kalau misalkan kita mencari orang yang tidak mau belajar. Akan sulit, mau ditarik segimanapun kuatnya, kalau mereka nggak mau belajar susah. Makanya kita lebih ke siapa yang mau belajar dan bisa, mau dulu, kita akan belajar bersama untuk membantu konservasi penyu. Dan saat ini untuk pengurangan perburuan itu berhasil sejauh ini. Karena dulu tuh sebelum adanya kerelawanan atau anak-anak mahasiswa, perburuan tuh bisa di atas 10 sarang per tahun. Saat ini tuh di kisaran 3 ataupun 4 per tahun. Karena menurun. Dan karena kita caranya ya dengan susur pantai. Jadi kita harus lebih dulu dibanding pemburu. Ketika nanti kita ketemu pemburu ya kita harus memberikan edukasi ke mereka. Misalkan ketemu lagi dan terus-terusan, otomatis berani kalau kita misalkan melaporkan kayak gitu. Karena tadi ada aturan hukumnya kan. Ya itu bisa. Ya tadi baik lagi semua tergantung daerahnya. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya kalau di Pantai Pelangi. Iya. Nah itu pernah juga aku kejadian mereka datang.
terus minta kayak apa namanya diganti loh telurnya. Jadi mereka tuh nyari sebenarnya minta diganti. Wah nggak bisa Pak ini diganti, soalnya ini bukan perjualbelian, kita bukan perjualbelian telur. Tapi kami terima kasih Bapak sudah membawa ke sini kayak gitu. Terus wah gimana Pak, saya sudah nyari, masa nggak diganti ya Bapak? Ini semisalkan besok Bapak ketemu dengan saya lagi atau dengan teman-teman, Bapak bisa jadi ini dilaporkan. Tapi untuk saat ini ya udah kami berikan uang terima kasih, dalam artian ya udah terima kasih Bapak sudah membantu mencari. Tapi lain kali semisalkan Bapak ketemu lagi dan dibawa ke sini, bisa jadi kita akan melaporkan karena ini tindakan yang salah. Iya. Kayak gitu. Ya, itu akhirnya mereka ya udah oke. Ya sudahlah nggak apa-apa kayak gitu. Karena akan bingung juga kalau mereka dilaporkan kan. Mereka cuma mau nyari, pengen dapat uang kok malah dilaporkan, ya sudah. Jadi kayak malah jadi transaksi gitu. Iya kan. Wah ini kacau banget kalau misalkan ini diteruskan kayak gitu. Itu terjadi di Jogja tuh, masih terjadi kayak gitu. Tapi itu kira-kira jadi salah satu bukti minimnya edukasi itu gak sih Mas? Kira-kira gimana tuh? Terus juga tadi katanya sempat ini yang nyinggung ada peraturannya. Mungkin itu juga bisa dikabarin nih ke kita semua tuh kira-kira peraturan yang mana tuh gitu. Nah untuk peraturan sendiri sebenarnya ada di Permen LHK ya. Jadi lingkungan hidup kehutanan itu membuat peraturan dan ada list-listnya hewan-hewan apa saja yang dilindungi. Kemudian di situ ada penyu. Terus untuk apa namanya tadi edukasi ke masyarakat. Nah edukasi ke masyarakat ini tadi aku bilang kita harus konsisten dan berani. Nah kalau misalnya kita mau edukasi ke masyarakat, masyarakat itu orientasinya kemana sih? Kalau memang orientasinya ke finansial itu agak sulit. Kita harus membuat konservasi itu terlihat baik secara finansial terlebih dahulu menurut kami. Karena dari situ akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata ini bisa menghidupi mereka. Istilahnya urusan perut mereka bisa aman lah kayak gitu. Nah saat ini 4K atau Aksi Konservasi Yogyakarta membuat program bagaimana konservator itu juga bisa sejahtera. Ketika konservator bisa sejahtera, otomatis warga sekitar itu juga melihat kan, ternyata orang ini atau bapak ini bisa maju loh dari konservasi, minimal dia bisa makan lah, keluarganya terpenuhi kayak gitu. Itu kan udah seneng, menginspirasi yang lain. Nah dari situlah masyarakat akan bergabung kayak gitu. Jadi tadi harus lihat juga background mereka tuh apa. Kalau misalkan ternyata nelayan, oh dengan si bapak ini atau si orang ini melakukan konservasi penyu, tangkapannya jadi banyak loh ternyata. Kan bisa seperti itu kan. Tapi jangka panjangnya, bukan jangka pendek. Oh gue melestarikan seminggu deh gue coba, ya nggak bisa dong. Harus gimana dilihat datanya dan segala macamnya kayak gitu. Berarti juga berpengaruh itu ya Mas ya, kontribusi masyarakat lokal terhadap dunia konservasi. Nah ini menjadi menarik menurut saya ya. Ternyata baru aja saya ketahui konservasi itu tidak melulu tentang apa yang kita konservasi, tidak melulu tentang objeknya. Mungkin tadi kalau kita membahas tentang konservasi penyu gitu, tidak hanya membahas tentang penyunya, tapi kita juga menyinggung perihal relawan, menyinggung juga perihal konservator. Nah mungkin sejauh yang telah Mas alami nih, kira-kira gimana sih kesejahteraan atau mungkin kondisinya in frame gitu relawan dan konservator yang ada sekarang? Kalau dari pendek pengetahuanku ya, sebenarnya aku kan belum belum terlalu terjun gitu, tapi kayak masih sebatas suka dengan isu-isu konservasi kayak gitu. Nah di Indonesia sendiri tuh konservasi itu istilahnya kurang diperhatikan kayak gitu. Ini sebenarnya miris sih di Indonesia dengan segala kekayaannya dan lain sebagainya, itu tuh konservasi masih menjadi bukanlah suatu prioritas yang harus didahulukan kayak gitu. Ini sebenarnya miris karena Indonesia kan yang kita tahu itu dia punya banyak sekali keanekaragaman hayati yang tinggi nomor berapa lah di dunia dan lain sebagainya, tentang hutannya, lautnya dan lain sebagainya. Namun orientasi dari konservasi dan juga urgensi dari konservasi di Indonesia itu masih minim kayak gitu kalau dari pengetahuanku kayak gitu. Namun malah bukan orang-orang lokal atau bukan masyarakat Indonesia sendiri yang peduli dengan konservasi, malah kayak yang aku tahu tuh banyak relawan-relawan atau konservator dari luar negeri yang dia tuh malah kayak mendukung atau menarik banget nih Indonesia, isu konservasi di Indonesia kayak gitu. Terus juga tentang kesadaran masyarakat, soalnya ini ya konservasi itu kalau menurutku itu bukan suatu kayak disiplin ilmu, maksudnya bisa dipecahkan hanya dengan satu disiplin ilmu gitu. Misalkan aku dari biologi terus memecahkan konservasi
dengan ilmu biologi yang maksudnya cuman ilmu biologi aja, memecahkan misalkan konservasi penyu di pelangi kayak gitu, terus memecahkan konservasi di pelangi dengan satu ilmu biologi kayak itu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kita tuh konservasi itu sendiri tuh banyak sekali disiplin ilmu yang bisa berkontribusi di dalamnya kayak gitu. Ini tuh suatu masalah yang harus diselesaikan secara interdisipliner dan juga multidisipliner. Jadi kayak siapapun orangnya itu pasti ada impact atau pasti kalau mau terjun di dunia konservasi itu bisa nyambung kayak gitu. Soalnya konservasi itu dia hubungannya tuh luas. Jadi kayak hubungan dari suatu ekologi atau suatu ekosistem, kemudian hubungan dengan masyarakat yang cukup kompleks ya sama masyarakat. Di masyarakat pun juga ada yang bilang A, B, C, D kayak gitu tentang memandang tentang suatu isu kayak gitu dan lain sebagainya. Itu tuh suatu hal yang sangat kompleks untuk dipecahkan, jadi kayak gitu. Nah, benar yang disampaikan Mas Ojak nih, benar banget. Jadi sebenarnya waktu aku terjun atau terlibat di konservasi penyu pantai pelangi itu sebenarnya ada pikiran gitu Mbak, kalau kayak gue salah deh. Iya. Masih konservasi. Dilema gitu ya. Dilema karena di Indonesia ini, mohon maaf ya, kayak keren banget Indonesia ini, banyak banget biodiversitasnya, kok yang terjun itu nggak ada. Bahkan di teman-temanku lingkungan itu juga nggak ada gitu. Dan diriku doang yang terjun di konservasi, kayak gue salah nggak sih kayak masuk bantu ke konservasi ini. Dan ketika gue coba kan, diriku nyoba karena basicku juga biologi, sama kayak Mas Ojak, biologi. Terus melihat kayaknya isunya konservasi ini ya otomatis cuma biologi. Ketika masuk ke situ dipecah lagi, banyak banget ternyata permasalahannya. Nggak cuma tentang populasi penyunya, lingkungannya juga dilihat, sosialnya gimana, ekonominya gimana, budayanya lengkap banget. Dan aku harus belajar ini kayak gitu. Dan aku nggak bisa ini selesai dalam seminggu atau setahun ya. Aku butuh teman-teman yang bisa membantu. Tadi multidisiplin ilmu kayak gitu. Makanya di 4K pun akhirnya banyak anak-anak yang sesuai ilmunya. Kayak misalkan di sosial media, teman-teman fotografi, kemudian teman-teman litbang, penelitian dan pengembangan, itu teman-teman biologi ataupun saintek kayak gitu. Jadi mereka ditempatkan sesuai dengan ilmunya supaya bisa bereksperimen lah untuk membantu konservasi. Terkhususnya konservasi ini kan nggak selalu tentang lingkungannya, tapi ada orang di dalamnya yang terlibat di situ, masyarakat, konservator ataupun si relawan-relawan ini. Ketika kita bisa memperhatikan mereka juga, bisa dikatakan konservasi ini sustain. Ya nanti kan dilihat kan mereka ini bisa sejahtera nih dari emosional, juga dari finansial, otomatis konservasi itu bisa sustain. Nah saat ini juga Pantai Pelangi, teman-teman relawan membantu bagaimana konservator itu bisa sustain. Yang pertama kita lihat konservator, karena konservator itu berjuang lebih lama dibandingkan para relawan. Kita coba bagaimana caranya mereka itu atau konservator itu bisa sejahtera dari finansialnya. Dulunya konservator ini cerita ya, konservator itu selalu rugi Mbak, rugi sampai di sekitaran 2 digit lah. Oke. Ruginya. Wow. Juta ya, bukan ribu ya, juta noted. per tahun kayak gitu. Dan waktu itu aku masuk, seriusan ini rugi kayak gini, dan kok ada yang masih mau bertahan kayak gitu. Dan ternyata tujuan beliau sangat mulia, pengen penyu itu bisa dilihat oleh anak cucunya. Nah, kenapa kita nggak coba bantu kan kayak gitu. Akhirnya 4K itu mencoba, dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin Pantai Pelangi itu nggak ada rugi sama sekali, bahkan bisa surplus. Jadi di situ udah ada kebanggaan dari anak-anak. Keren banget men, kita cuma istilahnya sibuk ya, anak-anak mahasiswa ya tahu lah, ada buat laporan, terus organisasi, tapi bisa membantu masyarakat. Dan konservasi itu keren banget, dan harapannya ya suatu saat ya semua bisa sejahtera, teman-teman relawan juga bisa sejahtera. Aku mikirnya seperti itu. Oke Mas, wow, gokil banget ya, nggak bakal ngira bakal sedip ini gitu. Menarik banget ya tadi ya, ternyata juga sampai ada yang rugi gitu. Berarti itu datanya itu ada ya Mas? Ada, jadi konservator kami namanya Pak Sarwidi. Jadi beliau saranin, Pak boleh nggak didata yang tahun lalu yang memang ada, tolong diberikan ke kami supaya kami bisa rekap kayak gitu. Akhirnya kita bantu rekap, ternyata ketemu tuh kerugiannya berapa. Wah banyak banget ya Pak ya. Iya Mas, ya gimana, itu uang saya pribadi, kok masih bertahan Pak? Ya mau gimana kalau nggak bertahan, nggak ada yang mau
melanjutkan konservasi ini. Karena tujuan saya ya tadi pengen anak-anak tuh pengen ngeliat penyu itu seperti apa, dan secara tidak langsung kan alam juga lestari. Oh oke Pak, nanti saya teman-teman kita mau coba deh Pak gimana caranya supaya membantu konservasi. Akhirnya gerak ya buat di kayak program-program mungkin simple ya kayak beach clean up, bersih pantai, tapi itu juga ternyata bisa untuk finansial dari Pantai Pelangi. Jadi sedikit tuh gak masalah, tapi kan Pantai Pelangi akhirnya dapat finansial. Untuk apa ya? Untuk operasional dari konservasi itu sendiri. Misalkan kayak ganti air kolam gitu. Ataupun kita keliling susur pantai, itu kan butuh namanya bensin untuk kendaraannya dan nah itu kan diperhitungkan sebenarnya. Nah itu yang kita bantu. Ketika itu bisa tertutup atau tercover, ya konservasi bisa sustain tadi. Konservator bisa jadi semangat. Wah aku dipeduli ini sama teman-teman, sama anak-anak muda. Terima kasih banget. Akhirnya anak-anak ini terasa keluarga di sana kayak di Pantai Pelangi. Kita datang, oh ya halo mas ya udah kita di situ udah kayak rumah gitu, mau duduk di mana, mau nikmati pantai, ya udah nggak masalah kayak gitu. Karena kita juga punya peran untuk membantu konservasi kayak gitu. Iya, berarti tadi kalau yang saya dengerin dari awal ya, ternyata sekompleks itu ya isu konservasi, tidak hanya perihal objeknya, juga impactnya ke alam, ke manusia, tapi juga impactnya pada orang sekitarnya gitu. Juga mungkin kita semakin perlu mikirin lebih gitu, gimana sih mungkin ningkatin awareness gitu. Jangan hanya orang yang eksternal yang jauh-jauh di luar, tapi juga masyarakat lokal di sana gitu ya, untuk encouraging mereka untuk bisa tetap ada konservasi yang berlangsung gitu. Betul. Berarti tadi kalau misalnya boleh saya simpulkan, kira-kira dari Aksi Konservasi Yogyakarta sendiri itu punya beberapa program ya mas yang dilakukan untuk tetap menjaga konservasi penyu di Pantai Pelangi itu sustain, mungkin ada beach clean up tadi gitu ya, dan beberapa program lainnya gitu. Mungkin nih terakhir dari Mas Ojak dan Mas Daru sendiri, ada harapan apa nih untuk dunia konservasi? Enggak saja. Aduh apa ya? Kalau dari aku harapannya bisa makin banyak, terutama generasi muda ya, untuk bisa peduli sama lingkungan, at least peduli sama lingkungan di sekitarnya dia, kayak nggak perlu lah jauh-jauh ke Pantai Pelangi, kayak mungkin di sekitar kosannya dia atau di mana gitu dia bisa lebih bisa peduli sama lingkungan kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh dulu ke penyu dan lain, soalnya kayak sebenarnya kesadaran diri itu adalah suatu hal yang penting gitu. Kayak misalkan kesadaran diri untuk bisa memanage sampahnya dia dan lain-lain, itu adalah suatu hal yang nanti sangat membantu untuk menjaga lingkungan, terutama juga menjaga habitat dari penyu dan lain sebagainya. Dan juga harapanku ke depannya bisa makin banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang bisa bergabung 4K dan bisa ikut turut serta dan berpartisipasi untuk menjaga penyu-penyu yang ada di 4K, ada di Pantai Pelangi kayak gitu. Oke, kalau dari aku harapannya yang pasti, sebenarnya kalau harapan banyak ya. Coba aku menyimpulkan di tempat di Pantai Pelangi ya. Jadi diriku berharap teman-teman siapapun itu, akademisi ataupun umum, harus sadar, harus peka terhadap lingkungan sekitarnya yang tadi disampaikan. Mungkin bukan lingkungan ini ya, mungkin rumah kayak gitu, tapi lingkungan kita tinggal. Yang kayak di Jogja ini punya apa sih? Gak cuma kita melulu tentang Parangtritis, Kaliurang, terus Malioboro, tapi kita mencari sisi-sisi yang lain yang mungkin itu sebenarnya unik dan ada nilai-nilai yang bisa kita dapat ilmu kayak gitu loh. Dari situlah sebenarnya teman-teman itu bisa belajar. Gak cuma kita wisata bisa banget di Pantai Pelangi, tapi ada ilmu di situ. Dan ketika teman bisa belajar, harapannya teman-teman juga bisa menyebarluaskan. Bener. Experience. Iya, mungkin dia orang Kalimantan, dia balik ke sana ada konservasi, nggak melulu itu penyu, konservasi. Mereka bisa menceritakan kan perjuangan konservasi yang ada di Jogja itu seperti ini loh. Bisa Pak, ayo Pak, bisa di sana, bisa berjalan, di sana bisa survive, di sana bisa bertahan kayak gitu. Nah semangat itulah yang bisa ditularkan sama anak-anak umum ke tempat lainnya. Harapannya seperti itu. Jadi jangan cuma gua dengan nggak buang sampah sembarangan, gua sudah ini lingkungan, enggak. Tapi lu harus mencari, harus coba tahu apa sisi lain di daerahmu yang belum tereksplor.
bukan mengeksploitasi tapi memberdayakan. Nah itu Juga menyebarkan semangat. menyebarkan semangat, betul sekali kayak gitu untuk konservasi pastinya. Aduh, damai banget ya dengernya ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Dari tadi udah kita dengerin ya perihal gimana sih aksi konservasi sekarang gitu kabarnya gitu, juga udah didengerin juga gimana nih harapan para teman-teman konservator baik yang dari akademisi maupun dari praktisi gitu. Ya harapannya agar kita semua mungkin bisa lebih lagi untuk meningkatkan awareness di diri kita masing-masing gitu. Kadang sekali dua mungkin boleh nih main-main ke Pantai Pelangi gitu. Betul, boleh banget dong. Harus ya sih, harus coba banget ini. 4 tahun kuliah di sini ya harus sekali lah. Iya, benar. Ya, boleh. Mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih Sobat Soke yang udah ngikutin keseruan podcast kita sampai akhir. Kita juga ada info untuk teman-teman mungkin yang ingin berkolaborasi dan memfasilitasi podcast kita selanjutnya, bisa dikabarin di sosial media kita. Kita juga terima kasih banyak nih untuk Visipol UMY yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini. Terima kasih Mas Ojak, terima kasih Mas Daru. Sama-sama. Saya Tasya. Oke, sampai jumpa Sobat Soke.